Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Sehat semua kita ya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diskusi sebuah firman Tuhan yang lagi viral juga ini mengenai murtad, kita mau angkat pujian ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Not turning back. The work behind me. Work behind me. The cross before me. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, not turning back, not turning back. Tuhan, tidak ada kata meninggalkan Tuhan dalam kamus kami. Kami mau maju terus, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai seumur hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan diskusi kebenaran firman Tuhan yang penting. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih diskusi kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Jika ada teman-teman kami, rekan-rekan kami, orang-orang yang baru kami kenal, yang menyaksikan renungan keluarga ini, Roh Kudus jamah pikiran, hati mereka, hidup mereka, dan biarlah mereka diberkati oleh firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, diskusi kita tentang murtad nih. Ini ada dengar-dengar apa nih tentang murtad? Ada yang lagi viral kan? Aku belakangan ini dengar ada berita gitu di media sosial, di YouTube, bahwa ada orang yang pindah agama dari Kristen ke agama lain. Tapi sekarang dia balik lagi ke Kristen. Oke. Nah itu murtad bukan? Dulu Kristen, lalu pindah ke agama lain. Lalu sekarang dari agama lain mau balik lagi ke Kristen. Kayak main-main aja gitu ya. Ya, ada firman Tuhan memang tertulis. Ayo mungkin Mama bisa baca Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Ini yang sering dipakai oleh orang kalau orang murtad itu tidak ada lagi katanya, tidak ada lagi untuk pengampunannya. Apakah benar demikian? Kita akan diskusikan. Ibrani 6 ayat 6. 6 ayat 6. Oke, sabar. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ada orang menafsirkan tentang murtad itu begini. Kalau seseorang berpindah dulu Kristen, kemudian dia pindah ke agama lain karena mungkin alasan perkawinan, mungkin alasan jabatan, mungkin alasan finansial, ekonomi, dan sebagainya, sehingga mereka jatuh. Ya, ini sesuatu yang pelanggaran juga, berpindah itu pelanggaran juga. Jatuh ke dalam dosa sehingga mereka berpindah. Ya, ini tidak berkenan bagi Tuhan juga. Ya, berpindah dari dahulu ke Kristenan, kemudian berpindah ke kepercayaan lain. Tetapi ada orang yang berkata begini, bahwa kalau hanya begitu, itu bukan murtad. Jadi murtad itu yang seperti apa? Ada penafsir Alkitab bilang begini, kalau mereka berpindah dari kekristenan ke agama lain, lalu
declare penyangkalan. Ya, jadi misalnya dia buat seminar, kumpulin orang, bukan hanya menjelek-jelekan, anti kepada kekristenan, anti kepada karya Kristus. Ya, melawan, ya, tidak menyerang, menjadi oposisi. Dulu ikut kerajaan Allah, sekarang jadi oposisi di mana dia menyerang tentang Kristus. Dan bukan hanya dia mengumpulkan orang lalu mengajak orang sama untuk memobilisasi orang untuk tidak percaya juga kepada karya kematian Kristus. Nah, kalau sampai kepada titik itu, menurut ada beberapa penafsir, maka itulah namanya murtad. Kalau yang tadi itu seperti jatuh dalam dosa. Ya, dia berpindah karena alasan perkawinan, karena alasan jabatan, karena alasan ekonomi dia pindah. Ya, berarti dia jatuh dalam dosa, tetapi bukan murtad. Tapi kalau sampai kepada titik mendeklar penyangkalan kepada karya Kristus, buat seminar, mengundang orang, lalu menyatakan karya keselamatan melalui Kristus yang mati dan bangkit dari kematian itu sebagai sesuatu yang tidak benar, nah itu sudah disebut dengan murtad. Pak, aku mau nanya nih, kenapa orang itu bisa murtad? Nah, ini menarik. Dalam kitab Ibrani juga di pasal yang ke-12 nanti bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ada dua hal yang mesti diwaspadai. Kitab Ibrani menyebutnya beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Kalau tidak ditanggalkan, maka kita ada bisa kemungkinan akan murtad. Ya. Nah, beban dan dosa. Nah, beban itu apa? Orang Kristen berlatar belakang Yahudi, mereka mau mengganti karya penebusan Kristus dengan mengadakan ritual korban hewan lagi. Mereka merasa nggak cukup ya? Iya, bisa merasa tidak cukup, merasa kurang ada yang kurang dari karya penebusan Kristus, ya. Jadi mereka mau berbalik lagi. Dia Kristen ini, berlatar belakang Yahudi, tapi mau berbalik lagi dari dasarnya ada karya kematian Kristus yang mati dan bangkit lagi, diganti lagi sama mereka dengan apa? Korban persembahan. Itu beban, ya, itu beban, itu sesuatu yang menghalangi kita untuk bertumbuh, yang membuat kita nanti lama-lama bisa jadi murtad. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita tidak lagi mendasarkan keselamatan kita kepada karya penebusan Kristus. Nah, yang kedua, orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini, lalu ada orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, lalu ngomong kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, itu kamu tuh ya kritik ya, nih kamu ini benar, ini masa kamu harus kembali bakar korban hewan lagi, nih. Nah, waktu dia mengkritik itu, dia hidup dalam dosa. Dia kritik orang, dia sendiri berperilaku dosa. Sehingga penulis Ibrani bilang, tanggalkan satu beban dan dosa yang merintangi kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membawa orang, menggiring orang akhirnya nanti kepada kemurtadan. Nah, pertanyaannya tadi kembali lagi. Kalau begitu, bisa nggak orang yang berlatar belakang Kristen meninggalkan kekristenan, pindah ke agama lain, masih bisa diterima nggak pertobatannya? Mama ada ide? Kalau menurutku, kalau dia murtad itu karena dia nggak sungguh-sungguh percaya. Kenapa dia bisa murtad? Berarti dia nggak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus 100%. Masih ada keraguan gitu. Atau dia nggak benar-benar bertumbuh menemukan kebenaran itu dan bertumbuh di dalamnya. Iya, bisa. Itu ada juga orang yang mengusulkan bahwa memang orang yang tidak bertumbuh, anak bayi-bayi rohani di dalam kekristenan, orang yang tidak bertumbuh itu berada di jalur yang cepat menuju ke pemurtadan. Ya, dia berada pada jalur yang cepat kepada pemurtadan. Jadi kita yakinkan, makanya penulis kitab Ibrani menyuruh para penerima surat dari kitab Ibrani serius loh.
kita percaya pada Tuhan Yesus ini, kita mesti hidup kekristenan kita serius loh, ya, bertumbuh loh, ya benar-benar serius ini. Jadi kita tidak boleh main-main mengikut Tuhan Yesus. Nah, tadi Bapak udah bilang ada sekelompok orang yang berkata kalau dia sampai kepada pemurtatan, di mana dia buat seminar, buat ceramah. Udah pinter ya, maksudnya sudah tahu kebenaran itu kan. Dia sudah tahu kebenaran tapi anti dengan kebenaran itu. Iya. Gitu. Jadi dia tahu, dia pernah mendengar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, lalu secara manusia dia mati menebus dosa-dosa umat manusia, lalu dia tahu itu kebenaran itu, tetapi karena dia udah berpindah, dia akhirnya bukan hanya menyangkal untuk dirinya sendiri, tapi ngajak orang lain juga untuk menyangkal, menjadi oposisi kepada Kristus. Nah, ada orang yang bilang bahwa kalau sampai kepada titik ini, maka tidak ada lagi pengampunan untuk mereka. Apakah begitu? Nggak bisa lagi dong. Nah, ada orang yang berpendapat begitu, ya. Nah, ada orang yang berpendapat begitu. Tetapi kalau kita bandingkan, ada dua kisah tentang orang yang menyangkal Tuhan. Sama-sama menyangkal Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Ini ingat ya, Yudas Iskariot. Yang kedua adalah Petrus. Yang menjual siapa deh? Yang menjual Yesus siapa? Menyangkal Yesus dengan menjual Yesus. Yudas Iskariot. Ya. Jangan terbalik. Ya, Yudas Iskariot dia menyangkal Yesus dengan menjual Yesus. Lalu kalau Petrus dia menyangkal Yesus berapa kali, Tim? 3 kali. 3 kali. Ya. Dua-duanya sama menyangkal Yesus kan? Oke, dua-duanya sama menyangkal Yesus. Tetapi ada yang berbeda. Yang pertama Yudas, ini Matthew bukan Yudas. Yudas dia menyangkal Yesus dengan menjual Yesus, tapi bunuh diri. Ya. Tapi Petrus dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi bertobat. Nah, beda ya. Sama-sama menyangkal Yesus, tetapi beda responnya. Yang pertama dia bunuh diri, yaitu Yudas. Yang kedua Petrus dia bertobat sungguh-sungguh. Lalu dia ikut Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil sehingga ribuan orang datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan dia. Bahkan dia mati, disalibkan, bahkan terbalik. Itu Petrus. Artinya apa? Artinya jikalau ada orang yang pernah menyangkal Yesus, tetapi kalau dia bertobat sebelum dia meninggal, ya Tuhan masih menyambut dia, asal dia sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh serius hidup di dalam kekristenannya, maka dia bisa akan dijamah Tuhan, diubah hidupnya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kitab Ibrani tadi, pasal 6 ayat 6 itu adalah sebuah warning. Ya, sebuah warning kepada kita, kalau kita terus dalam beban, kalau kita terus dalam dosa, bahaya nih. Itu warning. Jadi pasal 6 ayat 6 itu warning, kalau itu nanti kamu akan murtad. Ya, ini sebuah warning, sebuah peringatan bagi kita. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar renungan keluarga kami, yang pertama, perhatikan hidup kita semuanya, kami juga sebagai keluarga, supaya kita serius hidup kita bagi Yesus. Jangan ada beban, jangan berperilaku dosa. Yang kedua, jikalau ada di antara para pendengar berada di dalam titik di mana mau mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus, berpikir ulang. Ya, berpikir ulang. Ya, berpikir ulang, datang pada Tuhan Yesus, sujud di kaki Dia, biar Roh Kudus menjamah, sehingga hidup kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan jikalau ada para pendengar yang sudah meninggalkan kekristenan dan hari ini mendengar renungan keluarga kami dan merasa bahwa Roh Kudus sedang bicara dalam hidup kita, bahwa itu tidak benar, dan saudara ingin bertobat, ingin berbalik kepada Yesus, jangan sungkan, datang saja pada Yesus. Dia akan menyambut kita. Dia sangat welcome sekali
Dan Roh Kudus ingin menjamah, mengubah hidup kita seperti Petrus yang nanti meskipun dia pernah menyangkal Yesus, tapi nanti dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Tuhan Yesus, kami sudah membuat keputusan tidak ada namanya meninggalkan Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang menanggalkan beban, menanggalkan dosa, sehingga kami masuk dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami, supaya banyak orang akan menyaksikan hidup kami dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat teman-teman, orang-orang yang mendengarkan renungan keluarga kami. Jikalau mereka mengalami pemurtatan, dalam arti mereka berpindah, bahwa mereka meninggalkan kekristenan, Tuhan Yesus, Roh Kudus jamalah mereka, jamalah mereka. Biarlah mereka sujud di kaki Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan menerima orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sehingga Roh Kudus akan pakai mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jamah Roh Kudus, jamalah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, comment, and share. God bless. Tuhan Yesus berkati.